أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita kembali diberinya kesehatan, keafiatan, diberinya taufik dan hidayah, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini sebagai modal kita untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, yang akhirnya akan meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah. Dengan ketakwaan itulah kita akan bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat akan menjadi modal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga kita, keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Ibu-ibu saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung pengajian kita tentang asrarus sholat, artinya rahasia-rahasia sholat. Pertemuan yang telah lalu sudah sampai rukun sholat yang keempat, yaitu Al-Fatihah, ya kan? Yang isi daripada surah Al-Fatihah itu dua, ya kan? Ayat 1 sampai 5 itu pujian kepada Allah, dan ayat ke-6 dan ke-7 adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca Fatihah dari ayat 1 dan 5 atau sampai 5, hati kita itu kita isi, aku ini memuji Allah Ta'ala. Apalagi sampai tahu artinya, ya kan? Tahu artinya dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 5, lebih penghayatan lagi kita di dalam sholat, ya kan? Nah, tambah pula ayat yang ke-6 isinya doa, dan ke-7 pun juga doa, lalu ditutup dengan amin, artinya kabulkan ya Allah permohonan kami. Nah, kita lanjutkan hikmah atau rahasia daripada rukun sholat yang kelima adalah ruku. Ruku ini membungkukkan diri kita yang asalnya tegak, ya kan, qiyam, lalu kita ruku, Allahu Akbar, kita bungkukkan daripada badan kita. Nah, ini rahasianya, hikmahnya, kenapa disuruh demikian adalah penghormatan yang lebih dari asalnya berdiri. Kemarin berdiri itu sudah penghormatan, tapi ini penghormatannya dinaikkan lagi, dikuatkan lagi kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan membungkukkan badan, ya kan? Nah, jadi rahasianya daripada ruku itu dalam hati kita ketika mengamalkannya. Nah, ini aku menghormati Allah Ta'ala, ya, penghormatan yang lebih tinggi ketimbang dari berdiri. Ya, orang-orang Jepang ya Allah, ya, orang-orang Jepang itu penghormatannya ya kan? Nah, sampai bungkuk orang dirinya itu penghormatan yang luar biasa.
ya kan? Bukan hanya sekedar berdiri, tapi sudah seperti rukuk nanti kita. Nah jadi nanti itu, apalagi sambil kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, yang artinya Subhana Maha Suci, Rabbiya Tuhanku, Al-Azimi yang besar, wa bihamdi dan pujian kepadanya, ya kan? Nah kalau kita menghayati demikian, gerak kita penghormatan kepada Allah, mulut kita memuji dengan membesarkan Allah, Maha Suci Tuhanku yang besar, dan pujian kepadanya sampai 3 kali kita ulangi. Dan ini merupakan penghambaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengagungan, pembesaran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu penghayatannya ya, penghayatannya adalah. Nah jadi seakan-akan orang atau kita yang sholat itu memang nilai munajat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang sembahyang itu berdaguaan oleh Allah Ta'ala dengan gerak dan bacaan, samuaan memuji, mengagungkan, membesarkan Allah, yang akan disertai gerak dan ucapan. Nah itu padahal, makanya kan sholat ini diambil perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Isra Mi'raj. Ya Allah, perintah sholat ini sajalah yang diambil oleh Rasulullah SAW yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perintah yang lain cukup dengan turun ayat. Ya Allah, disuruh puasa kita cukup dengan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Cukup dengan itu. Tapi kalau sembahyang kada cukup, aqimis sholata lidzikri, kada cukup. Rasulullah dipanggil melalui Isra Mi'raj. Nah maka dari situ, ya kan, maka ada hadis menyatakan bahwa sirajul mu'min as-shalah, atau as-shalatu sirajul mu'min. Ya kan, Isra Mi'rajnya orang beriman adalah dalam sholat. Karena isi sholat tadi itu seperti pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amun pemikiran atau konsep nangka ini sudah kita andak di otak dalam sembahyang, maka kada mau sembarangan sembahyang itu. Kan sembarangan, aku ini hendak menghadap Allah, aku ini hendak menyembah Allah, aku ini hendak memuji Allah. Sebelum aku bertakbir, disuruh bersuci dulu pada orang rigat ya mana, dan disuruh menutup aurat lebih dahulu, bujur, disuruh menghadap kiblat lebih dahulu, karena asal-asalan lah, ya kan? Sunat pulang berharum-harum, bersiwak, kan artinya kan ini ajaran atau perintah syariat yang ini menghadap Allah. Tujuan itu semua angka itu padahal. Kan ini lancarlah kata Tuhan kita, kekurangan kita, ya kan, penghayatan terhadap sholat itu kurang kita. Disangka hanya sekedar kewajiban sudah jangan jadi istilah makan itu kada perasaan nyamannya. Ini kita nih, ya kan? Amun sholat ingat lawan Allah, ya kan, hati rasa membesarkan Allah,
hati memuliakan Allah, maka istilah makan tuh kerasaan benar nyamannya. Makanya nambah kicap nyari bener jadi kicap sidinnya semakan aja, padahal tetap merasakan nyamannya makanan itu nah. Ya Allah itu padahal karena hanya makan lah langsung minum, sekali makan tapi langsung minum tabung, adalah rasa nyamannya ada. Dan apa itu ya kan? Nah inilah kita sama-sama lah dulu beribadah juga ya, introspeksi ya kan, daripada kualitas sembahyang kita nih seharusnya nanti itu penghayatan dalam gerak dan bacaan. Nah tadi itu rukuk lah. Jadi rukuk itu adalah penghormatan yang lebih ya kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berucap subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah di hati kita tuh nah ini aku nak menghormati Allah, memuliakan Allah, maka ucapannya pula nah ya kan, maha suci Tuhanku yang besar dan pujian kepadanya. Nah itu 3 kali yang ulang. Nah selanjutnya rukun salat yang ke-6 ya kan, iktidal. Sami'allahu liman hamidah ya kan, artinya ketika kita bertunduk tadi kembali kita tegak, nah sambil kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu maha mendengar Allah Ta'ala, liman bagi orang yang hamidah memujinya. Jangan bahasa kita Allah namanya pian nama muji, Allah tahu aja pian nama muji, Allah tahu aja pian nama menyembah, Allah tahu aja pian nama ibadat tengah malam tadi. Jadi di antara rahasianya, hikmahnya iktidal ini adalah cukup Allah Ta'ala yang tahu kita ini ibadah ya kan. Nah di antara ya kan hikmahnya iktidal ini, keikhlasan yang murni hanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengamatinya dari segi bacaan tadi, Sami'allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya ya kan. Nah, sambil kita berdiri pulang kita tegak pulang kita ya kan, lalu sambungannya Rabbana lakal hamdu, Rabbana ya Tuhan kami, laka khusus untuk biar hamdu pujian, terserah aja namanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi boleh, atau ya kan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, bolehnya juga. Jadi banyak riwayatnya itu bacaan iktidal lah. Nah jadi ini pelajaran bagi kita semuaan bahwa memanglah kita ada perlu tujuan kepada makhluk dalam ibadah, cukup kepada Allah Ta'ala aja. Kalau kepada makhluk tujuan, makhluk itu biar sebatas memuji aja. Amun inya senang suka dipujinya, amun inya saring benci muarwal kita diiji-ijinya. Ya itu cuma makhluk nih, ia memberi pahala apa juga ya Allah, memberi pahalanya kada tawa, apalagi memberi surga baginya, apalagi di akhirat kena dia bagi orang yang beribadah karena makhluk, maka kena di akhirat ditiwas oleh Allah Ta'ala. Seandainya kita kena mencari pahala sholat, ya Allah mana sholat yang ulun semalam pahalanya
ujar Allah Ta'ala, ambil lawan si fulanah itu nah, ambil lawan si anu itu nah. Kenapa itu ya Allah? Ikan kan sebenarnya karena inya, ikan kan beribadah seorang karena itu. Ambil saja, ambil tiwas Tuhan karena kita inilah tujuan selain Allah nanti itu kan akhiratnya. Rugi benar kita nah, rugi benar. Maka tadi kata Allah beres semua makhluk tadi, Allah kita beribadah karena makhluk sia-sia ya kan? Amun sekadar pujian kayak itu aja, rekam di kamera itu nah, aku memuji kamu, aku memuji kamu, sampai namanya putar 100 kali. Artinya itu ucapan seseorang memuji kita, apa hasilnya? Kamu sekadar pujian makhluknya ada nama-namanya ya. Nah, jadi itu disuruh kita atau diberi pelajaran keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Allah Ta'ala ya kan? Maka sudah juga Allah membaca doain kita, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua alhamdulillah untuk Allah Ta'ala, kalau lain ya kan? Nah ini menjadi doa kita semuaan supaya ikhlas hanya tertuju kepada Allah. Kalau sakit karena makhluk ya makhluk tadi sebatas itu kalau disukanya dipujinya, kalau disukanya diijinya. Amun hendak semua ini suka lawan kita mustahil. Nah kayak gitu lah. Mun hendak sekampungan ketujuh lawan kita mustahil. Arti mustahil itu kadang mau tercapai. Ya Allah, hanya sekampung, apalagi semua manusia mustahil. Sekelas kita nih, sekelas Nabi aja, sekelas Nabi kan apa kurangnya Nabi? Karena kurangnya moha pembumasnya, ya Allah, akhlak pembaiknya, ibadah pembanyaknya, ya Allah. Dahulu ketika kawin orang Siti Khadijah penyukinya, nah apa kurangnya? Kurangnya kadang pernah pendusta, kadang pernah khianat. Ada aja nama benci sini, ya Allah, bikin abu-abuan. Abu-abuan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi? Yang Zabong, Abu Sufyan kan Islam asalnya memang, tapi setelah anunya jadi panglima Abu Sufyan. Kadang maka Islam orangnya akhirnya asalnya bujur itu. Nah jadi kata Allah ya, artinya siapa yang beribadat untuk makhluk karena akhirnya duka cita, itu tuh kesimpulannya. Dan karena ya kan manusia ini itu fakta deh, kata kalau diharap juga ya kan memberi duit sekalinya ada tujuannya, ya Allah, beri duit sambil pakai nomor coblosan. Ada tujuannya juga. Kan manusia kalau ada polisi parkirnya, ada budak di balik bangun tarang lagi, ada budak lagi. Ada tujuannya, itu pak manusia lah. Nah kayak itu jadi sadang-sadang untuk manusia ya Allah, seperlunya aja. Cuma untuk ibadah memang kita harus tertuju hanya lillahi rabbil alamin, kepada Allah aja, kepada Allah aja. Sederhana tidak sampai kita berdiri tegak. Nah lalu yang ketujuh sujud. Ini luar biasa. Sujud kita meletakkan 7 anggota semalam, dahi kita, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ya kan? Kepala yang kita hormati ini kita andap paling bawah. Pantat yang isinya kotoran kita naikkan lebih tinggi daripada kepala tadi. Nah ini kadang lain hikmahnya, rahasianya adalah
penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi rahasianya itu, aku sujud inilah memang menghambakan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, menghambakan, nah kayak ini keadaannya. Apalagi sambil bacaan pulang, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci, Rabbiya Tuhanku, al-a'la yang tinggi, wa bihamdi dan pujian kepadanya. Ya kan? Untung sambil bacaan angka itu, pian maha tinggi, uluni maha rendah dan hina. Buktinya nah, kepalanya tak ke bawah, burin tak ke atas. Ya Allah, burin tak ke atas. Amun di kerajaan lah, sampai aku sujud ya Allah. Ini bahari orang kada Islamnya, dia sujud di hadapan rajanya. Wah, itu berarti kan mengakui kemuliaan raja itu memang sederajat lawan Tuhan, menghinakan dirinya seperti budak yang tak ada nilainya sedikit pun. Nah itu dulu tuh kayak itu sampai aku sujud tuh. Itu pada hakikatnya kita ini sembahyang sujud di hadapan Allah. Kita nih ya tadi kayak itu mau hamba tadi. Artinya hamba ya Allah. Budak atau membenggawi dapat kunjungan, ya kan, dapat hasil, semuaan hasilnya nah dijulung pada pertuanannya. Si budak tadi kada boleh mengambil semua diserahkan. Ya kan? Jadi budak ini karena ya tadi karena hinanya derajat budak itu, makanya cukup dapat makanan tiap hari, pakaian dan tempat sudah. Apa namanya gawi, tenaganya, pikirannya, semua hasilnya dijulung pada pertuanannya. Nah kayak itu tuh pada kita inilah di hadirat Allah, tapi katakan di hadirat Allah lah. Ini hubungan kita dengan Allah. Alhamdulillah kita ini luar biasa. Ya kan hinanya karena bisa apa-apanya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sujud itu tadi. Dan kita hayati bujur. Nah, makanya di sujud ini juga lah ujar Nabi, ya kan, nah, seseorang hamba itu paling dekat dengan Allah Ta'ala yaitu ketika sujud. Ketika sujud, fa'asiru doa fi, maka banyaki berdoa di sujud itu ya Nabi. Banyaki doa di sujud. Kenapa? Ketika itulah kita paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kuranglah berbagi duit, berbagi sembako atau berbagi apakah kita nampak parah, otomatis kita nyaman minta aku mau duluan, ya ayo susu tuh di dapurnya dulu bungkus bungkus di rumah ulang daerah dulu bungkus udah bentuk lagi aja bungkus. Nah ini kepada Allah inilah artinya para lawan Tuhan dia jangan benar berminta-minta jangan Tuhan memang jauh banyak beri memang parah ya kan, apalagi yang dekat dengan Allah ketika sujud. Nah jadi sujud ini apalagi sujud terakhir itu sunnah banyak doa di situ. Tapi ulanglah kalau masalah berjamaah lama dan pendeknya sujud itu disesuaikan dengan imam, ya kan, sesuaikan dengan imam. Namun imam Allahu Akbar tahiyat akhir bukan tahiyat akhir juga. Mungkin kalau sedikit kan bapak satu waktu dia terjamaah taruh jarak jauh beda dengan imam itu adab kalau imam pulang. Amal hendak rawas sorangan kena apalagi tengah malam ya Allah ayo sampai menangis sujud itu di hadapan
Ya Allah, lawas banyak sini sujud nah. 10 menit kalau bangkit, 15 menit kalau bangkit. Sama aja terlihat. Terlihat soalnya sih. Penghayatan miliar dolar. Ini berarti berkat benar-benar. Ada mau ganggu. Jadi sujud adalah yang kita hayati sama-sama, ya kan? Inilah penghambaanku kepada Allah, dan sekaligus ini adalah pujian yang paling besar, paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud itu ya luar biasa, ya kan? Nah ini sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ibu-ibu sadari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita urutkan dari awal lah, memang secara kesimpulannya sembahyang ini rahasianya adalah memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berbaliknya berarti kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gerakan dan dengan ucapan, ya kan? Karena di sholat itu ada gerakan dan ada bacaan. Gerakannya itu menyembah, membesarkan Allah, ucapannya itu memuji Allah. Kayak gitu. Dan kalau bangkena anu itu menyatakan dulu ini apa-apa kan sampaikan semalam ya aja menyatakannya. Nah kayak itu beda kesimpulannya, dan dengan gerakku ini aku membesarkan Allah, ucapanku ini memuji Allah. Nah kayak itu keringkasannya nih, ya kan? Nah aku berdiri, ya kan? Nah, aku membesarkan Allah, menghormati Allah dengan berdiri. Takbir pulang semalam Allahu Akbar. Nah aku berserah diri kepada Allah. Lalu niat semalam nah aku sembahnya menikawah, ya kan, dengan kudrat dengan Allah, dengan bantuannya. Baca Fatihah, nah ini kan bacaan nih pujian kepada Allah, belum memuji dia, memuji. Nah kayak itu kan. Nah mau nggak tahu artinya tetap itu lagi. Nah setiap ucapannya ulun memuji dia. Tapi jangan kayak gini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun memuji dia. Alhamdulillah. Ulun memuji dia. Terserah. Ini hati, main hati ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di hati itu ulun memuji dia dengan ucapan ini. Ya Allah. Nah ketika ihdinas siratal mustaqim, nanti doa ulun meminta pembian, meminta ihdinas siratal mustaqim. Nah artinya apa itu? Kamu tahu di artinya ulang bagus lagi, detail ulang ya Allah, setiap arti setiap ayat itu bagus lagi. Nah lalu Allahu Akbar. Nah ini ulun menghormati dia pulang lebih daripada berdiri tadi. Ya Allah, menghormati sambil memuji pulang untung subhanallahil azim wa bihamdihi. Ulun memuji dia, gerakan ulun menghormati untuk ulun memuji. Sami'allahu liman hamidah. Nah cukup doa pian aja biar mendengar ulun memuji pian. Ya Allah, Rabbana lakal hamdu. Kalau sujud Allahu Akbar, tapi lebih lagi seakan-akanlah finisnya penyembahan Allah Ta'ala itu di sujud. Finisnya paling harap penyembahan itu di sujud. Namun berdiri tadi sudah luar biasa penghormatannya, ditambah lagi dengan rukuk lebih hebat lagi penghormatannya, ditambah lagi dengan ini yang paling maksimalnya. Nah makanya kan kita sujud lawan manusia itu haram umumnya. Nah sampai mahandak dari di lantai ini di hadapan manusia tadi, lalu dengan tujuan penghormatan haram umumnya. Nah kan itu cara khusus hanya boleh kepada Allah. Ada boleh? Jangan boleh kita Allah. Namun sekadar rukuk itu jangan. Karena orangnya Allah kita hanya penghormatan gitu aja. Tapi mau sujud dasar ada boleh. Pokok
syukurnya hanya kepada Allah yang boleh maka itu. Itu sujud syukur namanya. Boleh kepada siapa sujud syukur? Kepada Allah, bukan kepada memberi hadiah. Sujud syukurnya, cuma sujud syukurnya ada syarat rukunnya. Satu rukun sujud, satu bersuci atau suci dari hadas kecil besar, dua untuk aurat. Ayo, mau nama masih seluruh handap, oh Pak. Sujud syukurnya. Ini langsung lah. Sujud syukur itu syaratnya bukan refleks langsung. Ya Pak. Kalau mau sujud syukur itu artinya ketika dapat nikmat langsung sujud. Karena mesti nama itu cukup alhamdulillah, aku yang dapat mobil. Kecuali dia sudah berwudu kalau untuk aurat aja langsung. Namun kada dari itu syaratnya sujud syukur. Ya kan? Nah, jadi syaratnya apa itu? Karena sujud ini kepada Allah, badabnya ya Allah, badab. Nah, jadi langkah itu. Jadi aku misalnya ada awal syaratnya sujud, alhamdulillah aja dulu. Alhamdulillah, kayaknya pastilah duduk yang muka langsung sujud, nah jadi sujud langsung aja duduk misalnya, nah Allah aku sujud syukur, langsung sujud syukur. Langsung aja. Nah, jadi baguslah sujud syukur ini kalau amalkan seminggu sekali. Utamanya hari Jumat. Ibadah juhur. Kalau kami ulun dilajari dulu oleh guru Kurnain, guru Kurnain dari guru Bahaur. Dari Bahaur itu ada wali situlah. Jadi ibadah Jumat itu bagus sujud syukur ya saya. Sujud syukur. Dan kemudian lebih mudah Ibu Hurairah hari Jumat setelah zuhur mbah tutup dia itu ya langsung ya pas duduk tahun akhir itu langsung ya Allah Akbar di hati ulun sujud syukur langsung sujud. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi dulu 3 kali lah. Hanya di situ ya Allah dalam hati ya Allah banyak-banyak nikmat pian pian juga di dalam ulun semingguan ini kalau perlu sampai nama kalau nonton amal seminggu ini ulun kalau nonton baju mohon anda saja ya kan hanya Allah aja tapi di hati lah biar beri sehat alhamdulillah ulun selamat alhamdulillah ulun panjang umur alhamdulillah dapat macam-macam nih alhamdulillah tolongin dulu kalau mensyukurinya. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nyari Allah Akbar langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu sekali terutama di hari Jumat. Kami rakyat setelah Jumat menurut alhamdulillah tagawiran Johor tadi Johor ya sudah tuntung dengan terakhir bagus sujud syukur ini menyukuri yang saling buat ini banyak dapat nih mudahan dan syakartum la azidan selalu berkat tambah berkatnya berkat sujud syukur. Nah, itu bagus ya. Nah, jadi itu di antara hikmah tadi kan sampai sujud. Nah, kena sambung kita belumlah daripada rukun salat atau rahasia rukun salat ke depan. Mudah-mudahan kita semua sekeluargaan dan seluruh muslimin dapat taufik hidayah istiqomah dikuatkan iman dan taqwa khabair dan doa. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniya wa sallallahu sholih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya nasta'in.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana qurrabatna fi dinina. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatih 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jam'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Masyaallah.